الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعد أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin dan kita bisa hadir ke dalam masjid ini tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini tausiah kita membahas tentang bagaimana cara para koruptor untuk bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di dunia ini itu sudah pasti pernah melakukan kesalahan, kekhilafan dan dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah khilaf, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini, setiap manusia ini pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwab. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah mereka mau bertaubat. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita bukan berarti bahwa manusia tidak pernah bersalah, khilaf, berdosa. Tetapi sebaik-baik manusia ketika mereka melakukan kesalahan, kekhilafan, ketika mereka melakukan dosa, mereka mau memperbaiki dirinya, mengakui kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks dosa-dosa kecil yang kita lakukan, itu kemudian bisa terhapus dengan cara kita melakukan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu dosa-dosa kecil sudah terhapus. Ketika seseorang sudah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam dalam konteks dosa-dosa kecil, itu telah terhapus dengan sendiri ketika mereka telah melakukan kewajiban salat 5 waktu. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks dosa besar, itu tidak bisa terhapus dengan cara istighfar. Misalnya kita korupsi, Pak. Tidak bisa kita mengatakan astagfirullahaladzim sudah terhapus begitu.
Dalam konteks dosa-dosa besar ini ada dua hal bagiannya. Kalau dosa hubungan antara hamba dengan Allah, hubungan vertikal, konteks dosa besar ini, itu ada 3 rukun harus diselesaikan. Misalnya dia durhaka kepada orang tuanya, dia pernah membunuh orang, dia pernah meminum khamar, dia pernah terlibat narkoba, dia pernah melakukan perjudian, dia pernah melakukan kesyirikan. Itu kan dosa antara hubungan hamba dengan Allah, hubungan vertikal. Itu selesai ketika dia melakukan 3 rukun taubat. Pertama yang dilakukannya itu adalah menyesal dulu. Sebab tidak ada artinya orang bertobat kalau tidak menyesal dulu. Dia menyesal secara sungguh-sungguh, ya Allah, aku telah terlanjur melakukan perbuatan dosa besar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan dosa yang dikerjakannya. Misalnya kalau dia berjudi, cara bertaubatnya adalah dia meninggalkan perjudian itu. Kalau dia tidak meninggalkan perjudian, tidak disebut dia orang bertaubat, Pak. Kalau bertaubatnya, berjudi sudah ditinggalkannya, udah kata. Kalau bertaubatnya masih mabuk aja lah. Dan yang ketiga adalah dia berjuang sungguh-sungguh. Ketika dia sudah meninggalkan perbuatan dosa besarnya, dia berjanji kepada Allah tidak melakukannya lagi. Kalau nyukarajon balik Pak, tidak bertobat dia. Tobat sama lado namanya itu. Kini umpamanya nyenak kau judi le Pak. Atau mana kek-kek ke kau orang judi balik. Lama kelamaan judi lo nya balik kan? Jadi kalau orang betul-betul bertobat, sekali dia meninggalkan, dia tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi, baru bertobat. Jadi tobat tu nak balik do pai. Kini bertobat, besok di kerajaan balik. Atau menyesal bertobat lo balik. Allah tidak menerima tobat orang seperti itu. Nah, kemudian ada dosa besar yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, dosa sosial namanya Pak, hubungan horizontal. Itu ditambah cik lai ke cik para ulama. Anan tambah cik lai itu Pak. Kalau berhubungan dengan sosial, anak kita sebut dari dosa korupsi. Itu dia harus meminta kerelaan kepada masyarakat luas ketika dia mengkorupsi uang rakyat. Dia harus meminta kerelaan kepada rakyat itu dan mengembalikan seluruh uang rakyat yang pernah dikorupnya. Jadi dosa sosial kok bare Bapak Ibu. Kalau dosa vertikal yang kita sebut selesai 3 Pak. Tapi kalau pernah orang korupsi Pak, mencuri uang rakyat, wah, itu tidak selesai juga 3 Pak. Dia minta kerelaan, keikhlasan rakyat, dan dia harus mengembalikan seluruh uang rakyat yang pernah dikorupsinya, baru dia bertobat. Kalau tidak ada cerita tobat terus. Balonya ke bertobat Pak. Rumah-rumah korupsi masih tinggalnya di rumah itu, balo bertobatnya. Oto korupsi masih nyoba ke mahkamah lain, nyoba tobat kecilnya. Tidak bisa bertobat orang seperti itu. Pitinya masih tersimpan di bank lain, bermiliar-miliarnya tobatnya kecil Pak. Kalau dia bertobat, jual rumah itu agian ke rakyat, jual oto itu agian ke rakyat, ambil piti itu di bank, agian kepada keuangan rakyat, balik, barunya bertobat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, negara awak Pak, kok termasuk negara terkorup Pak. Tahun 2022 membaca sebuah riset gitu. Indonesia ini adalah urutan nomor 5 terkorup di Asia. Di bawah Filipina, di bawah Kamboja. Awak nomor 5 Pak terkorup di Asia.
Ini artinya perkara korupsi belum selesai di negeri awak kok, Pak. Belum selesai sogok menyogok di negeri awak kok belum selesai masalah sogok menyogok. Karena sogok menyogok itu namanya koruptor, korupsi. Pelakunya koruptor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalai tahun 2024 kok, Pak, pesta politik. Hati-hati Bapak Ibu, money politik itu cara-cara korupsi itu, Bang. Jadi ada istilah Bapak Ibu menyebut mereka anyo nyagia mau piti mau ambilnya nak mau pilih dah. Kan ada itu masyarakat tuh, Bang. Serangan fajar pagi-pagi piti lah yang mau ambil amnya nak baju cuak dah. Itu sama aja, Pak. Terlibat korupsi namanya, Pak. Nyo kalau ndak korupsi itu piti ndak wa ambil dah. Orangnya ndak wa cuak. Aku barasa berorang rumah aku kecil bertujuan tu. Agi 3.000 serang. Atau giat gali muitab. Cucuk ke bako ka. Usuak ke bako. Kalau wa ambil piti itu berarti wa memakan uang korupsi, koruptor, uang haram. Aku babayunya, Pak. Jadi sekali lagi mau tegaskan Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Bagi para koruptor bertobat tidak hanya cukup 3 rukun. Ditambah CLI. Kembalikan uang yang telah dikorupsinya. Kalau kepada rakyat, kembalikan keuangan kepada negara. Baru nyoba tobat. Kalau enggak sampai mati nak coba tobatnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.